tadi ada ketentuan filter yang harus kita gunakan, atau kertas saring, kertas filternya ya, itu yang harus yang akan kita gunakan itu biasanya ada ketentuan mempunyai ukuran pori yang seragam ya, artinya di dalam satu kertas itu ukuran porinya harus sama semua ya, dan bisa menyaring dengan cepat dan tidak mudah tersumbat. Kemudian juga tidak menyerap airnya, karena tadi airnya harusnya kan lolos ke filternya ini. Yang dia serap atau yang dia tahan itu adalah padatan-padatan dengan ukuran diameter tertentu. Ya. Nah, biasanya kertas saringnya itu ada ukuran diameternya, gitu ya. Nah, ini ya ukuran diameternya adalah kurang dari 2 mikrometer. Ya, dia harus mampu menahan partikel yang disaring di permukaannya. Ini adalah syarat-syarat si kertas saring yang bisa kita gunakan. Biasanya kita membeli dalam satu box gitu, satu box kecil gitu, ukurannya itu sudah match dengan diameternya ini gitu ya. Jadi dengan ukuran diameter tertentu itu sudah disesuaikan dengan ukuran vakum filternya ini. Nah, ya. Nah, sedangkan volatil suspended solid maupun fixed suspended solid itu adalah eh, TSS tadi ya. Misalkan kita punya ini. Nah, ini tadi ya. Kita, tadi kan ada kertas saring. Kertas saringnya diambil, dimasukkan ke dalam cawan, kemudian ditimbang gitu ya. Awalnya ini ditimbang. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam oven, ditutup dengan suhu 105 derajat, ditunggu lebih dari kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian nanti dikeluarkan kan ada ada yang menguap gitu ya, ada yang eh, masih ada tertinggal di situ. Nah, selisih antara awal dengan akhirnya tadi adalah TSS. Nah, sedangkan kalau volatil atau fixed solid itu sisa apa tadi yang dari TSS ini tadi, jadi kertas saring yang setelah kita oven itu tadi kalau diteruskan lagi, dipanaskan lagi pada furnace, ya, dipanaskan ke alat yang namanya furnace dengan suhu 550 derajat, ya, dimasukkan ke dalam furnace itu, kemudian ditunggu selama berapa menit. Nah, nanti karena suhunya 550, maka nanti dia akan terbakar dan akan menjadi abu, ya, akan menjadi abu. Nah, abu yang tertinggal di dalam cawan atau di dalam wadah kita, itu adalah fixed solidnya. Ya, jadi yang tersisa ini adalah fixed solidnya. Jadi yang tinggal di dalam cawan kita itu adalah fixed solid. Inilah yang inorganiknya, gitu ya. Sedangkan yang nanti kan kita punya ini awalnya tadi sebelum dimasukkan furnace itu beratnya berapa. Nah, setelah dikeluarkan dari furnace yang jadi abu tadi, yang tersisa itu tadi, nah itu adalah fix solidnya. Nah, selisih antara awal dengan akhir itu menyatakan volatilnya atau organiknya. Ya, jadi itu. Bedanya TSS dengan VSS, kalau TSS tadi cukup di oven saja, gitu ya, dengan 105 derajat. Tapi kalau yang VSS ini harus lebih panas lagi, karena kita akan membakar, gitu ya, membakar si organiknya itu tadi. Nah, kita tidak bisa menggunakan oven, tapi kita harus menggunakan furnace. Nah, ini ya, itu kalau kita ambil dari kertas saringnya tadi. Tapi kalau kita ngambil sampelnya itu dari filtrat, dari yang di sini, nah dari yang di sini sebagai TDS tadi, nah maka eh,
Nah, ini tadi kalau kita ngambilnya dari dissolve solidnya, maka dengan perlakuan yang sama di furnace begitu, nah, maka nanti akan ada yang menguap adalah volatil solidnya, sedangkan yang tertinggal atau abunya atau sisanya itu sebagai fixed solidnya. Ya. Oke, nanti mungkin saya tunjukkan ininya, demo praktikumnya. Hmm. Ini tadi kalau kita menggunakan, kalau yang tadi pakai oven gitu ya, yang ini tadi, kalau tidak sampai TSS atau sampai TDS itu cukup dengan oven yang kurang lebih suhunya 100 105. Tapi kalau kita menggunakan, kita hendak mengukur, memisahkan antara organik dengan inorganiknya, kita harus menggunakan furnace. Furnace ini kalau tadi cuma di oven saja, kalau ini dibakar ya, dibakar sampai suhu 550 derajat. Nah, ini contoh furnace-nya. Sehingga dari apa yang sudah kita lakukan tadi, maka kita baik dari apa itu suspendednya maupun dari dissolve-nya, maka kita sudah bisa dapatkan berapa volatilnya masing-masing, berapa fix solidnya masing-masing. Nah, kalau kita jumlahkan, maka total volatil solid yang ada di dalam sampel kita itu adalah volatil yang berasal dari suspended ditambah dengan volatil yang berasal dari dissolved solid. Begitu juga dengan yang fixed solid ini tadi. Fixed solid total itu adalah fixed solid yang berasal dari fixed solidnya suspended, ya suspended solid, dan fixed solid yang berasal dari dissolved solid. Ini ya. Hmm. Analisa padatan ini itu hanya kita tadi apa apa, eh, mengukur ya, mengukur volatil maupun fixed solid itu kan berasal dari padatannya saja, ya. Tapi sebetulnya kadar organik atau non organik itu kan tidak hanya di padatan, tapi bisa juga di eh, kayak di airnya. Jadi itu tadi kan organik maupun inorganik yang terkandung di dalam padatannya saja. Nah, padahal tadi kan kita sudah pisahkan antara padatan dengan airnya. Nah, di dalam air itu kan sendiri sebetulnya ada juga apa itu kadar organiknya. Sehingga selain kita menganalisis organik maupun inorganik yang ada di dalam padatan, selain itu kita juga harus mengukur kadar organik yang ada di dalam air. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan BOD, COD maupun eh, TOC. Nah, ini nanti kita apa, bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya nanti ya. Yang ini khusus ada hanya organik maupun inorganik yang ada di dalam padatan. Nah, ini adalah alat-alat ya, alat yang digunakan, alat yang digunakan eh, pada saat kita menganalisis padatan. Ya, ada oven tadi. Oven itu tadi kalau misalkan kita mau menganalisis TS maupun menganalisis TSS dan TDS itu kita bisa menggunakan oven. Nah, tentu saja apa sebelum dimasukkan, tadi kan kita punya cawan misalnya ya, kita punya, nah ini crucible apa ini artinya cawan lah ya, cawan atau wadah, wadah yang kita akan gunakan untuk menaruh atau meletakkan si sampel kita.
Kalau kita tadi mau menguji total solid, misalnya tadi ya air, air kita mau uji total solidnya, maka harus kita letakkan di dalam cawan begitu, kemudian kita masukkan ke dalam sebelum sebelum dimasukkan ke dalam oven harus kita timbang dulu berapa berat cawannya. Berat cawannya saja, kemudian setelah ditambah air itu beratnya berapa. Nah, menimbangnya menggunakan analytical balance ya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven. Ovennya itu kan panas ya. Karena panas biasanya kita tidak bisa memasukkan dengan tangan kita, tapi menggunakan penjepit. Jadi cawannya itu dijepit pakai ini ya, menjepit si cawan ini, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Nah, setelah oven ditutup, sudah dilakukan pemanasan. Kalau untuk tes, gitu ya, maupun untuk TSS. Kalau TSS, kalau TSS, kalau TS tadi airnya langsung dimasukkan. Tapi kalau untuk TSS yang dimasukkan ke dalam cawan ini adalah kertas saring. Kertas saring yang sudah apa kita gunakan untuk menyaring padatan tadi. Nah, kertas saringnya itu pun juga harus dianalisis berapa beratnya, ya. Karena itu nanti akan menentukan berapa berat padatan kita itu tadi. Padatan yang tersaring itu nanti berapa beratnya. Nah, setelah dilakukan pemanasan di oven setelah waktu tertentu dalam jangka waktu 1 jam kalau tidak salah, ini nanti harus dibuka. Nah, untuk ngambilnya lagi harus dipakai penjepit lagi. Nah, karena ini panas ya, panas kan, kita tidak bisa langsung menimbangnya. Dia harus dimasukkan ke dalam desikator dulu. Desikator ini adalah untuk menurunkan panasnya ya, tapi tidak boleh diangin-angin. Tidak boleh kita letakkan di sini misalnya gitu ya. Kalau di sini nanti ada debu masuk, nah mempengaruhi menambah apa itu menambah padatan, menambah berat si padatan gitu ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam desikator ini tadi. Saya dibuka desikatornya, kemudian cawannya tadi dimasukkan ke sini, kita tunggu kurang lebih 15 menit. Nah, diharapkan dengan 15 menit itu panasnya sudah mulai reda menjadi suhu kamar. Nah, baru kemudian nanti ditimbang kembali, ditimbang kembali, ya. Nah, itu tadi kalau TS dan TSS ya. Kalau kita mau menganalisis tadi volatil ataupun fixed solid, eh, menggunakan ini furnace ini. Furnace ini lebih lebih panas lagi sehingga wajib menggunakan penjepit dan menggunakan desikator. Nah, ini ya. Em, ini apa botol pembersih itu untuk membersihkan cawan ya. Ini aja untuk membersihkan cawan atau membersihkan vakum pumpnya tadi gitu ya sehingga apa antara sampel satu dengan sampel yang lain tidak tidak saling mengkontaminasi gitu ya. Start. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa saya share dulu video untuk ini ya, apa itu analisis ya, analisis bentar, tadi gimana ya?
Mungkin, supaya kalian punya gambaran apa melakukan ini. Sekarang Belum ada Ibu. ada yang sedang ini berarti. Oh, share sound-nya lupa. Padat. Ini meliputi 4 tipe analisis. Yang pertama adalah zat padat total atau total solid. Kemudian kita juga akan analisis meliputi total dissolved solid, yaitu zat padat terlarut. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai analisis VS atau volatile solid. Percobaan kedua yaitu mengenai parameter fisik di air, yang meliputi analisis zat padat, TS, VS, TSS, dan juga TDS. Tujuan dari analisis zat padat adalah untuk menentukan besarnya kadar zat padat yang terlarut dalam air. Dasar teorinya adalah, dalam air, alam ditemui 2 kelompok zat, yaitu zat terlarut, seperti garam, dan molekul organik, zat padat tersuspensi, dan juga koloidal seperti tanah liat, dan juga quartz. Perbedaan antara kedua kelompok zat yang ada dalam air, yang ada di alam, cukup jelas dalam praktek, namun kadang-kadang batas itu tidak dapat dipastikan secara definitif. Dalam kenyataan, sesuatu molekul organik polimer tetap bersifat zat yang terlarut, walaupun panjangnya lebih dari 10 mikrometer. Sedangkan, beberapa jenis zat padat koloid mempunyai sifat bereaksi seperti zat-zat yang terlarut. Analisis zat padat dalam air sangat penting bagi penentuan komponen-komponen air secara lengkap, juga untuk merencanakan serta pengawasan proses-proses pengolahan dalam bidang air minum maupun dalam bidang air buangan. Zat-zat padat yang terdapat dalam suspensi dapat dibedakan menurut ukuran sebagai partikel tersuspensi koloid dan partikel tersuspensi biasa. Jenis partikel koloid tersebut adalah penyebab kekeruhan dalam air yang disebabkan oleh penyimpangan sinar nyata yang menembus suspensi tersebut. Partikel-partikel koloid tidak dapat terlihat secara visual, sedangkan larutannya yang terdiri dari ion-ion dan molekul-molekul tidak pernah keruh. Larutan menjadi keruh bila terjadi pengendapan yang merupakan keadaan kejenuhan dari suatu senyawa kimia. Partikel-partikel tersuspensi biasa mempunyai ukuran yang lebih besar dari partikel koloid dan dapat menghalangi sinar yang akan menembus suspensi, sehingga tidak dapat dikatakan keruh. Karena sebenarnya air di antara molekul-molekul tersuspensi tidak keruh dan sinar tidak menyimpang. Seperti halnya ion-ion dan molekul-molekul yang terlarut, zat padat koloid dan tersuspensi dapat bersifat organik dan juga inorganik. Dalam metode analisis zat padat, pengertian zat padat total adalah semua zat yang tersisa sebagai residu dalam suatu bejana bila sampel air dalam bejana tersebut dipanaskan pada suhu tertentu. Zat padat total terdiri dari zat padat tersuspensi dan zat padat terlarut yang dapat bersifat organik dan inorganik. Yang pertama adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk analisis zat padat total atau total solid. 1. Furnace dengan suhu 550 derajat Celcius. Yang kedua, oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang ketiga, cawan porselin 50 ml. Yang keempat, timbangan analitis. Yang kelima, desikator. Prosedur percobaan analisis zat padat total atau total solid. Yang pertama dilakukan adalah cawan dimasukkan ke dalam furnace 550 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu,
Masukkan cawan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, dinginkan dalam desikator selama 15 menit. Selanjutnya, timbang dengan timbangan analitis. Kita akan mendapatkan berat sebesar A miligram. Selanjutnya, tuangkan sampel sebanyak 25 ml ke dalam cawan yang telah ditimbang. Cacat volume sampel. Kita akan mendapatkan C ml. Selanjutnya, masukkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, dinginkan dalam desikator selama 15 menit. Kemudian timbang dengan timbangan analitis. Di sini kita akan mendapatkan berat sebesar B miligram. Selanjutnya, hitung jumlah zat pada total dengan rumus sebagai berikut. Zat pada total dalam miligram per liter didapatkan dengan B dikurangi A, kemudian dibagi C, dikali 1000, dikali 1000, di mana A adalah cawan kosong setelah difurnis 550 derajat Celcius dan di oven 105 derajat Celcius. B adalah cawan dan residu setelah di oven 105 derajat Celcius. C adalah volume sampel. Selanjutnya adalah bahan dan alat yang diperlukan dalam percobaan zat pada total organik atau volatile solid dan inorganik. 1. Furnace dengan suhu 550 derajat Celcius. 2. Oven dengan suhu 105 derajat Celcius. 3. Cawan porselin 50 ml. 4. Timbangan analitis. Dan yang kelima, desikator. Prosedur percobaan analisis pada total organik atau VS dan inorganik adalah yang pertama, cawan dan residu dari hasil analisis zat pada total atau total solid dibakar di dalam furnace dengan suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian masukkan cawan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, dinginkan dengan desikator selama 15 menit. Selanjutnya, timbang dengan timbangan analitis. Di sini, kita akan mendapatkan berat D miligram. Selanjutnya, hitung jumlah zat pada total organik dan inorganik dengan rumus sebagai berikut. Rumus untuk zat pada total organik dalam miligram per liter didapatkan dengan berat B dikurangi D dibagi C dikali 1000 dikali 1000.
kita akan mendapatkan zat padat total organik dalam miligram per liter. Kemudian rumus untuk zat padat total inorganik dalam miligram per liter didapatkan dengan selisih berat D dan A dibagi C, kemudian hasilnya dikali 1000, kemudian dikali 1000, di mana D adalah berat cawan dan residu setelah pembakaran 550 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan zat padat tersuspensi atau TSS, dan juga zat padat terlarut atau TDS. Yang pertama, furnace dengan suhu 550 derajat Celcius. 2. Oven dengan suhu 105 derajat Celcius. 3. Cawan porselin 50 ml. Yang keempat, timbangan analitis. Yang kelima, desikator. Yang keenam, cawan petri dish. Yang ketujuh, kertas saring. Dan yang kedelapan, vakum filter. Prosedur untuk melakukan percobaan zat padat tersuspensi atau Total Suspended Solid, TSS, adalah yang pertama, cawan porselin dibakar dengan suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya masukkan kertas saring ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, cawan dan kertas saring di atas didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Selanjutnya, timbang cawan dan kertas saring dengan timbangan analitis. Di sini kita akan mendapatkan berat E miligram. Selanjutnya, letakkan kertas saring yang telah ditimbang pada vakum filter. Selanjutnya, tuangkan 25 ml sampel di atas filter yang telah dipasang pada vakum filter. Volume sampel yang digunakan ini tergantung dari kepekatannya. Selanjutnya, catat volume sampel. Di sini, kita akan mendapat G mililiter. Selanjutnya, saring sampel sampai kering atau airnya habis. Letakkan kertas saring pada cawan porselin dan masukkan ke oven 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Selanjutnya timbang dengan timbangan analitis dan kita mendapatkan berat F miligram. Kemudian hitung jumlah zat padat tersuspensi dengan rumus sebagai berikut. Zat padat tersuspensi dalam miligram per liter didapatkan dengan selisih berat F dan E dibagi dengan G. Kemudian hasilnya dikali dengan 1000, lalu dikali dengan 1000. Di mana E adalah berat cawan kosong setelah di furnace 550 derajat Celcius dan di oven. Kemudian F adalah cawan dan residu setelah di oven 105 derajat Celcius. Kemudian G adalah volume sampel.
Selanjutnya adalah prosedur percobaan zat padat terlarut atau TDS. Yang pertama, cawan porselin dibakar dengan suhu 550 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, masukkan ke oven 105 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian timbang cawan dengan timbangan analitis. Di sini kita akan mendapatkan berat I miligram. Selanjutnya ambil filtrat dari sampel air yang sudah disaring pada analisis zat padat tersuspensi atau TSS. Catat volumenya. Di sini kita akan mendapatkan volume sebesar J mililiter. Kemudian masukkan ke dalam oven 105 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu, dinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Kemudian timbang dengan timbangan analitis dan kita akan mendapatkan berat K miligram. Kemudian hitung jumlah zat padat terlarut dengan rumus sebagai berikut. Zat padat terlarut dalam miligram per liter didapatkan dengan selisih berat antara K dan I dibagi dengan volume J. Hasilnya dikali dengan 1000, kemudian dikali 1000. Di mana I adalah cawan kosong setelah difurnir 550 derajat Celcius dan di oven. Kemudian K adalah cawan dan residu setelah di oven 105 derajat Celcius. Kemudian J adalah volume dari sampel. Ya, tunggu. Nah, jadi alat-alat yang sudah dikenalkan tadi ya, ada oven, ada furnace, ya. Kalau oven suhunya mungkin 105, furnace ini bisa sampai 550 derajat. Nah, ini alat-alat yang kita punya yang eh, yang ada di lab teknik lingkungan. Sepintas tadi di dalam video juga sudah disebutkan prosedur ya, cara-cara untuk menghitung atau melakukan analisis zat padat baik total, tersuspensi maupun dissolve ya. Kalau kita lihat kan di sini ini adalah prosedurnya. Kemudian di sini ada formulanya. Jadi artinya kalau kita mau mencari atau menganalisis atau menentukan berapa zat padat totalnya, maka bisa kita lihat di sini nilai nilai apa ini setelah dipanaskan gitu ya. Setelah dipanaskan, ditimbang, dikurangi dengan awalnya ya. Awalnya itu apa? Belum dipanaskan. Nah, ini prosedur-prosedurnya.
Ya, nanti kalian lihat bagaimana menentukan total organik, volatil maupun inorganik. Yang tersuspensi tadi, jadi harus dimasukkan dulu. Cawannya itu memang harus dipanaskan ya, cawannya ya, apa, supaya betul-betul steril lah ya. Di cawan itu tidak mengandung debu, tidak mengandung apa, ya. Sehingga biasanya memang cawannya ini dipanaskan lebih dulu. Nah, baru kemudian digunakan untuk menganalisis data. Ini untuk TSS maupun apa ini untuk mendapatkan berapa volatil maupun fixnya. Dari sini nanti kita bisa mendapatkan berapa kandungan padatan dalam satuan miligram per liter. Juga untuk apa, padatan terlarut, ya. Ini untuk yang padatan terlarutnya, artinya tadi kan padatan tersuspensi ya. Yang ini yang terlarutnya. Dicari juga berapa volatil maupun fix solidnya. Nah, nanti kita bisa coba, misalkan di sini ya, ada analisa zat padat, sampel yang digunakan adalah 50 mililiter cawannya tadi setelah difurnis ya, setelah difurnis itu beratnya adalah sekian. Ini berat setelah dipanaskan. Kemudian dihitung, diukur lagi berat cawan dan residu. Ada data berat cawan dan plus residu yang sudah dipanaskan 105 dan yang sudah dipanaskan dalam 505 ya. Kemudian ada kertas saringnya juga sekian, residu ditambah kertas saring yang dipanaskan 105 maupun residu dan kertas saring yang sudah dipanaskan 550. Dari data-data ini kita bisa nanti menghitung berapa total solidnya, berapa volatil solidnya, kemudian berapa total suspended maupun total maupun apa organik solidnya. Ya, kalau misalkan total solid ya berarti eh, ini kan ya, ini cawannya, kemudian cawan ditambah apa residu yang kalau total solid kan kalau total solid kan di kan 105 saja. Nah, jadi tadi ya misalnya untuk total solid berarti ini 53,57 dikurangi dengan 53, kalau total solid berarti kan ini ya 53,57 ini 93 kurangi dengan ini 53,5433 dibagi dengan tadi eh, oh sorry dibagi dengan ini ya awalnya dibagi dengan eh, sampelnya ya. Nah, baru kemudian nanti dikali dengan 1.000 dan 1.000. Nah, sehingga bisa dari data ini, dari data yang ada ini kita bisa mencoba menentukan masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk analisis padatan yang ada di dalam lumpur. Ya. Kalau tadi di dalam air, ini yang di dalam lumpur. Lumpur ini, nah
ada sedikit perbedaan istilah gitu ya kalau kita menggunakan padatan yang ada di dalam lumpur. Eh, Kalau tadi di dalam air biasa, maksudnya eh, sampel kita tadi kan berupa air yang mungkin berasal dari air baku atau air limbah gitu ya. Nah, lumpur ini adalah apa itu? Kalau kita menggunakan proses biologis, ya ada proses biologis yang biasanya tadi pada saat kita melakukan pengolahan apa limbah wastewater treatment itu eh, apa tadi ada pengolahan secara biologisnya yang merupakan pengolahan yang kedua. Nah, eh, di dalam pengolahan apa ini biologis itu ada istilah yang disebut dengan mixed liquor. Mixed liquor itu adalah campuran dari air limbah dan apa, lumpur aktif yang sudah mengalami aerasi di dalam tangki aerasi ini ya. Nah, di sini mixed liquor itu ada di sini di dalam sini. Nah, eh, kalau kita melakukan analisis padatan yang berasal dari lumpur, kita tidak menyebutnya dengan TSS, ya, kita tidak menyebutnya dengan VSS, gitu ya, tapi kita menyebutnya dengan mixed liquor suspended solid atau mixed liquor volatile suspended solid. Karena yang kita ambil itu adalah sampel yang di sini. Ini karakteristik yang ada di sini itu berbeda dengan karakteristik air biasa, apa air sungai atau air apa itu air baku misalnya begitu ya atau air limbah gitu ya. Nah, kalau yang masih di air limbah, masih di air raw water, ini bisa kita sebut dengan TSS. Tapi kalau sudah kita ambil sampelnya itu dari tangki aerasi, maka menyebutnya dengan mixed liquor suspended solid atau mixed liquor volatile suspended solid. Nah, prosedur penentuannya, prosedur pengukurannya sama ya, sama dengan yang tadi. Eh, Kalau apa ini mixed liquor suspended solid ya berarti ngukurnya sama dengan TSS tadi. Kalau mixed liquor volatile solid ya ngukurnya sama dengan VSS ya. Prosedur pengukurannya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Ya, karena sampel yang kita ambil bukan lagi air limbah biasa atau air baku, tetapi sudah merupakan campuran antara air limbah dengan lumpur aktif. Nah, untuk analisis data yang ada di dalam lumpur, itu nanti kita menentukannya dengan ada yang disebut dengan sludge volume index, ya. Jadi SPI, SPI. Jadi mungkin kalau kalian belajar apa teknologi teknologi konversi polutan secara biologis. Nah, mungkin kalian mendapatkan istilah yang namanya SPI. Ya, SPI itu adalah apa yang kita gunakan untuk menganalisis padatan yang ada di dalam lumpur. Nah, SPI itu adalah volume yang dinyatakan dalam milimeter, volume dalam dalam milimeter yang ada di dalam setiap 1 gram suspensi atau suspended solid setelah 30 menit diendapkan ya. Nah, biasanya kita untuk melakukan analisis padatan pada lumpur ini kita menggunakan eh, Imhoff-Pun tadi ya. Pun tadi yang apa bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, ini. Nah, di apa ini biasanya ini nanti kita isi dengan satu 1 liter gitu ya, 1 liter lumpur
Nah, kita diamkan setelah 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan. Jadi misalkan ini ada isinya lumpur begitu. Ini kalau yang berasal cairan dari sini ya, kita ngambilnya kan cairan dari sini. Itu bukan seperti air begitu, bukan, tapi dia merupakan apa ya, campuran antara air dengan lumpur aktif. Jadi agak berbeda karakternya. Makanya dia kita tidak bisa sebutnya dengan es, tapi menyebutnya ada mix liquornya tadi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kun seperti ini, kemudian kita diamkan selama 30 menit, maka dia akan terjadi pemisahan antara lumpurnya dengan cairannya. Nah, itu ya. Hmm, akan terjadi pemisahan antara lumpurnya dengan cairannya. Nah, nanti kita lihat lumpurnya di sini ini ada berapa mili. Ini biasanya ada ukurannya ya, di kunnya ini ada ukurannya. Berapa mili lumpur yang ada di sini. Nah, itu dengan samaan ini nanti kita bisa menghitung berapa SPI-nya. Berapa mili apa itu lumpur yang terbentuk, lumpur yang terendapkan, salt ini ya. Misalkan eh, dari 1000 mili tadi atau 1 liter itu tadi, ternyata yang terendapkan di sini hanya 40 misalnya ya, 40 mili. Nah, kemudian kita ukur berapa konsentrasi apa ini suspended solidnya. Nah, misalkan kondisi apa TSS-nya, misalkan dari lumpur itu sudah diukur TSS-nya adalah katakanlah 500 misalnya gitu ya, 500 miligram per liter. Nah, maka SPI-nya adalah misalkan ini tadi 40 ya, maka 40 eh, mililiter per. Jadi SPI-nya ya berdasarkan dari sini, SPI itu akan sama dengan 40 dikali 1000 1000 mili dibagi dengan suspended solid itu adalah kadar TSS-nya tadi 500 miligram per liter. Nah, nanti dari sini bisa kita ketahui berapa SPI-nya ya. Nah, ini ya, misalkan ada volume lumpur mengendap pada suatu pemeriksaan SPI, tabungnya tadi atau kunnya itu tadi ukurannya adalah 1 liter. Ya, ternyata yang misalkan yang mengendap atau yang menjadi lumpur itu adalah 200 mili. Maka sedangkan MLSS-nya atau TSS-nya adalah 3000 miligram per liter. Maka bisa kita menghitung berapa SPI-nya. SPI-nya adalah 250 tadi ya kali 1000 dibagi dengan 3000 miligram per liter. Nah, ini bisa kita hitung berapa SPI-nya. Ya, nilai SPI itu sebetulnya ada nah ini ya. Nilai SPI itu kalau dia kurang dari 100 itu menunjukkan bahwa eh, apa eh, air kita atau lumpur kita itu bisa mengendap dengan baik. Nah, jadi kalau dia SPI-nya lebih dari 200 miligram mili per gram itu maka bisa bisa dikatakan tidak bisa mengendap dengan baik ya. Nah, eh, ini merupakan apa? Indikator gitu ya. Kalau kita punya tadi misalkan kita punya secondary clarifier ya. Kita kan punya tangki aerasi, nah kemudian ada secondary clarifiernya begitu. Nah, kalau kita lihat ternyata SPI kita apa, nilainya adalah kurang dari 100, maka di dalam secondary clarifier ini nanti pengendapan itu akan berlangsung dengan baik.
Tapi jika SPI-nya lebih dari 200, maka pengendapan di clarifier ini akan tidak berjalan dengan baik. Mungkin tidak semuanya ya, tidak semua materi, tidak semua partikel endap padatan itu bisa terendap semuanya. Nah, ini merupakan indikator dari suatu performa dari clarifier. Ya. Dalam satu literatur disebutkan bahwa fenomena ini, fenomena apa itu, tidak bisa mengendapnya lumpur dengan baik, itu salah satunya adalah disebabkan adanya bakteri yang berfilamen ya, filamentus bakteria. Nah, bakteri yang berfilamen ini menyebabkan terganggunya proses pengendapan di clarifier. Nah, ya. Sampai misalkan apa, lumpur kita itu mengandung bakteri berfilamen, nah itu biasanya nanti pengendapan di clarifier tidak akan berjalan dengan baik. Ini, nah, ini adalah prosedur untuk menentukan MLSS. Ya, kalau kita perhatikan MLSS ini prosedurnya hampir sama dengan pada saat kita menentukan TSS. Panaskan di dalam oven 105, kemudian didinginkan di desikator 15 menit, kemudian ditimbang. Nah, kemudian setelah itu ada ini 100 contoh sampel lumpur gitu ya. Kemudian divakum, nah ya divakum dengan menggunakan kertas saring yang sudah diketahui beratnya. Nah, kemudian kertas saring itu digunakan untuk menyaring si sampelnya ini tadi. Nah, setelah disaring, kemudian diambil kertas sampel kertas saringnya dan kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat sampai selama 1 jam. Nah, sehingga dari sini, ini kan prosedurnya bisa kita perhatikan ya, prosedurnya ini sama persis dengan TSS tadi. Nah, maka nilai MLSS itu bisa kita tentukan dari awalnya ya. Itu kan awalnya ya, saring awalnya yang belum eh, kita saring yang sudah dipanaskan, sebelum pemanasan dikurangi dengan kertas saring yang setelah dilakukan pemanasan. Kalau yang sebelum pemanasan itu kan berarti kan lebih lebih ringan ya, lebih ringan dibandingkan yang setelah dipanaskan karena setelah dipanaskan itu kan sudah ada mungkin saja sudah ada apa ini sudah me, menguap ya sebagian karena sudah dipanaskan. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan berapa nilai MLSS-nya. Begitu juga dengan ML VSS ya, dengan menggunakan ML VSS kalau kita perhatikan prosedurnya sama dengan pada saat kita menganalisis VSS tadi. Jadi kita kalau teruskan dari analisis MLSS tadi, kemudian dibakar gitu ya, dengan menggunakan, kalau di sini menggunakan api Bunsen, tapi juga kita menggunakan furnace tadi ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Nah, ini kan di dalam furnace selama 1 jam. Lalu kemudian nanti diambil setelah dipanaskan setelah 1 jam, kemudian kita timbang. Nah, baru kemudian bisa kita hitung berapa VSS-nya. Jadi persis seperti pada saat kita menentukan VSS. Cuman di sini karena sampelnya dari lumpurnya itu yang ada di dalam tangki aerasi, maka dia disebutnya dengan
mixed liquor volatile solid. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu. Nanti mungkin bisa kita coba ini ya, apa? Silakan kalian coba untuk menghitung ini. Nih, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Iya Bu, Bu Ipung, saya izin bertanya Bu. Saya tuh pernah analisis TSS ya Bu, tapi hasilnya itu negatif Bu. Kan kayak nggak mungkin Bu. Menurut saya karena timbangannya itu 3 digit, cuma 3 digit di belakang angka gitu Bu. Apakah itu pengaruh ya Bu? Yang kedua, ini boleh tanya itu nggak Bu, materi yang kemarin apa namanya Ibu sampaikan terkait FE gitu Bu. Boleh aja. Ya Bu, kemudian yang FE itu kan saya juga pernah apa namanya baru-baru ini kan juga pernah nyoba uji FE ya Bu. Terus ternyata itu hasil saya itu nilai absorbansi belangkonya itu lebih kecil daripada sampelnya Bu. Kira-kira prosedur yang salah yang saya lakukan itu di sebelah mana ya Bu? Kok bisa nilai absorbansi belangkonya itu lebih kecil daripada absorbansi sampelnya Bu? Terima kasih Bu. Kalau yang TSS dulu ya, eh, hasilnya negatif. Ya enggak, pasti tidak mungkin ya, pasti tidak mungkin. Eh, ini sampelnya apa? Itu Bu, air yang keluar dari olahannya nanofiltrasi. Nanofiltrasi. Iya Bu, nanofilter. Nanofiltrasi berarti kan sudah ini ya, sudah eh, oh, eh, tidak dianalisis TDS-nya. Iya Bu, yang saya maksud itu TDS-nya Bu. Mohon. Oh, ya. Eh, ini sepengetahuan saya ya. Kalau nanofiltrasi itu kan partikel-partikelnya sudah yang lebih lembut-lembut gitu ya. Artinya lebih kecil lagi. Kalau kita masih ingat kalian pernah belajar apa eh, teknologi konversi fisik kimia yang mungkin sudah pernah kalian ambil. Nah, itu kan eh, kalau kita menggunakan nanofiltrasi itu kan merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh filter yang menggunakan membran ya. Nah, sehingga kalau misalkan kalau kita mau mengukur TSS mungkin tidak ada, mungkin saja tidak ada karena dia sudah yang diolah dengan nanofiltrasi itu adalah air yang dengan kadar partikel yang sudah lebih kecil lagi daripada TSS. Nah, sehingga TSS-nya mungkin sudah hilang. Tapi kalau TDS-nya kemungkinan masih ada. Nah, kalau ini hasil olahan kalau hasil olahannya mungkin TDS-nya sudah hilang. Kalau awalnya berapa? Belum masuk ke sebelum masuk ke nanofiltrasi ada TDS-nya. Ada Bu. TS kan gini Bu, saya kan nyoba pakai cara gravimetrik sama pakai yang alat itu Bu, apa namanya TDS meter. Terus Oh ya ya. kan waktu pertemuannya Bu Baby kemarin itu kan saya coba nanya sebenarnya lebih valid mana antara gravimetrik sama pakai TDS meter. Terus kata Bu Baby itu Bu Baby kan kalau misalkan yang pakai gravimetrik Bu, maksudnya katanya beliau Ukur mungkin langsung berarti. iya Bu, pengukuran Hmm. secara langsung gitu. Terus habis itu saya mencoba pakai cara dua-duanya gitu Bu. Ternyata kalau saya pakai gravimetrik itu hasilnya negatif Bu. Tapi kalau pakai TDS meter itu masih kebaca kayak seratusan gitu Bu. Yang dari awalnya tuh 300 400 gitu. Berarti di inletnya ada TDS-nya ya. Iya Bu, di inletnya ada TDS-nya. Nah, kalau dari yang diukur bukan yang dianalisis dengan gravimetri
inletnya berapa? Sekitar sebenarnya jauh banget sih Bu, 800-an. Kalau misal Bedaannya jauh. iya jauh Bu. Lebih kecil kalau saya pakai alat. Bu. Apakah kalau Alatnya, misalkan alatnya kalibrasi apa enggak? nggak tahu Bu, beli di Shopee Bu. Saya nggak melakukan Ya, kalibrasi, ya tinggal itu. dicelup-celupin. Ya, ya. Jadi artinya begini, kalau kita memang saat sekarang ini alat-alat apa itu yang apa ya, yang bisa mobile kan ya itu artinya alat-alat kecil yang bisa kita gunakan eh, apa, yang memudahkan kita untuk bisa menggunakannya pada saat kita mobile. Artinya eh, memang dia membantu artinya dengan cepat kita bisa mengetahui berapa sebetulnya kandungan apa, pencemar yang kita inginkan gitu ya. Tapi tentu saja sebaiknya memang harus di cross check dengan diukur di lab ya dengan prosedur prosedur lab. Nah, kalau misalnya nanti ada perbedaan, nah itu harusnya kita pastikan alat kita itu dikalibrasi atau tidak. Karena biasanya alat-alat itu kan, ini alatnya baru Bu, baru beli gitu ya. Baru beli, baru baru saja kita beli, tapi di tokonya udah lama atau enggak kan kita nggak tahu juga ya. Nah, sehingga sebaiknya memang ada pembanding ya kalau kita menggunakan alat. Kalau kita pakai alat-alat seperti itu harus harus tetap dilakukan pembanding jika kita menggunakan sesuai dengan prosedur laboratorium. Nah, kalau ternyata tadi TDS-nya itu tidak ada atau negatif, negatif itu hasil dari gravimetri atau dari alat. Gravimetri Bu. Eh, rumusannya sudah betul. Sudah Bu. Cawan apa ini cawannya, kertas saringnya dan semuanya sudah betul ya. Iya Bu, sudah Bu. Hmm. Kalau biasanya seperti itu, kalau sampai kejadian seperti itu, cawannya sudah disterilkan kan? Sudah Bu, sesuai prosedur Bu. Yang tadi Sesuai Bu. prosedur. Oke. Nah, bisa jadi karena ya enggak tahu ya, mungkin karena timbangannya, karena timbangan apa itu apa analytical balance itu kan ini ya, bukan seperti timbangan-timbangan roti, timbangan-timbangan itu yang ya, apa biasanya kalau analytical balance itu makanya tadi kalau kalian memperhatikan pada saat memasukkan apa itu apa yang mau ditimbang itu kan dari samping ya, bukan dari atas, dari samping. Jadi apa ini apa pintu masuknya itu kan dari samping karena analytical balance itu sangat sensitif. Kalau kena angin sedikit saja itu sudah angkanya ini sudah itu apa berubah gitu ya. Kalau yang apa di kami itu kan ada sampai mungkin dengan 3 digit saja sudah enggak Pak. Ya artinya tidak pengaruh lah itu atau jumlah digitnya. Cuman mungkin alat timbangannya itu sudah pernah dikalibrasi atau tidak. Kemudian tertutup dengan rapat atau tidak. Nah, apa kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi dan mempengaruhi hasil gitu ya. Tapi nah, yang perlu diperhatikan juga setiap kali kita melakukan analisis di laboratorium, jangan hanya mengukur satu kali. Jangan hanya mengukur satu kali. Jadi misalkan seperti ini, kita punya sampel air misalnya ya. Kita mau ukur TSS atau TDS-nya. Kita ambil sampel, kita ukur. Nah, itu jangan hanya dilakukan satu kali. Biasanya kalau prosedur di lab, kita harus idealnya kita harus mengukurnya 3 kali, triplo, untuk sampel yang sama. Dan untuk sampel yang sama, sebaiknya idealnya kita mengukurnya sampai 3 kali. Nah, sehingga kita bisa melihat atau kita bisa memastikan kalau terjadi yang seperti ini tadi. Misalnya, loh kok nilainya negatif. Ini kalau dengan 3 kali pengulangan kita bisa
melihat gitu ya, pengulangan kedua, pengulangan ketiga bagaimana, apakah juga tetap masih negatif. Kalau tetap ketiga-tiganya negatif ya tahu mungkin ada dari alatnya atau dari apa gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya salah satu saja yang negatif, nah mungkin saja ada sesuatu yang mungkin salah pada saat pengukuran. Sehingga jangan sampai hanya ngukur itu satu kali gitu ya. Kalau satu kali kita tidak tahu ini valid atau tidak. Bahkan kalau dua kali pun sebetulnya kita tidak bisa menentukan ini valid atau tidak gitu ya. Kalau dua kali misalnya yang pertama TSS-nya ketemunya 200, yang kedua ketemunya 400. Nah, ini kan bedanya sangat jauh gitu ya. Kita nggak tahu yang betul itu yang 200-nya atau yang 400-nya. Makanya sebaiknya idealnya pengukuran di laboratorium itu dilakukan 3 kali. Nah, data yang ketiga ini ikut yang mana gitu ya. Kalau yang ketiga itu ternyata ketemunya 250. Nah, berarti yang betul adalah yang 200 dan 250. Yang 400 tidak bisa kita gunakan. Ini outlier berarti kan. Nah, itu jadi kalau ternyata sudah dilakukan 3 kali dan ternyata semuanya negatif. Nah, bisa jadi ya kalau biasanya ya dianggap aja sudah nol. Karena kan itu negatif gitu ya. Ya dianggap aja sudah nol karena itu kan tadi dikatakan keluar dari nano ya, keluar dari nanofiltrasi. Nah, mungkin saja keluar dari nanofiltrasi itu sudah tidak ada lagi TDS-nya. Karena kan apa? Memang tujuannya kan menurunkan ya, nanofiltrasi itu kan menurunkan apa ini partikel-partikel yang memang berukuran sangat kecil. Nah, itu mungkin apa view kan ini ya. Iya Bu, saya mengikuti. Oke. Kalau untuk yang apa tadi? FEMN tadi apa ya? Ya Oh, FP adsorb, kalibrasi tadi ya. iya Bu, adsorban. Apa absorpsi. Nah, ini juga gitu. Pakai AS ya. AS atau apa? Oh, benar. Mau ambil satu. Hmm, Bisa ngomong berapa? Spektro Bu, 510. Oh, pakai spektro. Ya, ya, ya. Eh, ya itu tadi pertanyaannya jadi standar. Spektronya dikalibrasi apa enggak? Itu. Oh, Jadi kalibrasi itu maksudnya bikin kurvanya gitu. Apa? bukan, artinya apa ya? Semua alat itu kan harus karena begini. Kemarin itu ini prosedur ya, prosedur standar di laboratorium. Eh, apa ya? Setiap alat itu harus selalu dicek akurasinya. Apa itu ya? Eh, apa itu? Kalau alat itu setelah digunakan beberapa kali, apalagi digunakan praktikum, digunakan untuk pengukuran macam-macam, suatu alat itu harus selalu eh, eh, apa dicek gitulah. Ini masih masih apa itu akurat atau tidak. Nah, biasanya kemarin karena ini ya, kebetulan kami itu kemarin tahun lalu itu kan baru akreditasi. Salah satu yang ditanyakan oleh asesor itu selalu ini, alatnya di dicek atau tidak. Alatnya ini masih akurat atau tidak. Mana apa itu bukti bahwa alat ini dilakukan apa pengecekan akurat akurat atau tidak gitu ya. Oh, ini kami mengatakan bahwa ini sudah dilakukan. Nah, yang melakukan siapa? Yang dilakukan sendiri atau dari pihak luar gitu. Nah, ternyata apa kalau berdasarkan standar IAB ya, standarnya IAB itu semua alat laboratorium itu harus dicek akurasinya oleh pihak luar sehingga bisa betul-betul dinyatakan bahwa alat-alat lab kita itu memang akurat gitu ya, akurat dan apa eh, valid lah gitu hasil apa pengukuran yang dihasilkan itu valid. Nah, itu yang harus diperhatikan. Alat yang kita gunakan ini kapan terakhir pengecekannya? Spektro itu kapan pengecekan terakhirnya? Kemudian apa? hmm, Apakah sudah pernah dilakukan atau belum? Nah,
Itu kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu terjadi karena ya mungkin dari alatnya sendiri atau mungkin dari prosedur yang kita ikuti, prosedur yang kita lakukan. Namanya juga ini ya, mungkin kita pas pas lengah atau pas pas capek atau pas apa sehingga hasil yang kita dapatkan itu tidak tidak pas gitu ya. Nah, sehingga makanya itu tadi, kalau dalam pengukuran atau dalam analisis di lab itu jangan sampai eee eee, lakukanlah paling tidak 3 kali itu tadi. Nah, itu sudah dilakukan 3 kali belum, Abiu? Dan itu hasilnya sama semua kah? Seperti itu. Iya Bu, saya mau follow up juga. Jadi kan, waktu itu kan saya melakukannya itu kan, eee, pengulangannya itu bukan pengulangan sampelnya, tapi pengulangan analisisnya Bu. Karena Ukurannya kemarin berarti. tuh iya Bu, soalnya kata pembimbing saya tuh, kalau misalkan apa namanya, pengulangannya itu berupa pengulangan sampelnya itu kan, nanofilter saya itu kan cuma satu, terus habis itu jalannya continuous. Terus kalau persepsinya pembimbing saya waktu itu bilangnya itu, kalau pengulangannya itu berupa pengulangan sampel itu kan berarti kayak bener-bener harus kembar gitu, Bu. Terus habis itu saya waktu itu, ya waktu setelah kelasnya Bu Feby itu saya jadi kepikiran, terus cara akurasi datanya gimana, terus kata pembimbing saya itu pakai, Duplo analisis gitu, Bu. Nah itu saya juga mau cross check ke Bu Ipung, apakah kayak gitu tuh kayak gitu ya? Ya. Kalau iya memang kerja di lab itu ini ya, gampang apa, iya kerja di lab itu banyak catatan gitu ya. Awalnya di lab gitu ya, tapi ternyata itu menguras tenaga gitu. Karena sebetulnya idealnya idealnya yang dinamakan triplo itu bukan analisisnya, tapi adalah ya reaktornya gitu ya. Jadi makanya misalkan ini ya, kita mau menganalisis, kita mau mengukur pH sajalah, mengukur pH dengan kita misalnya mempunyai reaktor misalnya ya, reaktor itu adalah misalnya tadi nanofiltrasi ya, nanofiltrasinya itu eh, memang memang idealnya adalah ada tiga nanofiltrasi yang yang dibikin atau yang diperlakukan secara sama persis untuk ketiga-tiganya. Nah, dari situ nanti bisa kita ngambil 3 sampel yang gimana dari situ kita bisa dapatkan 3 pengulangan itu tadi. Nah, tapi karena nanofiltrasinya cuma satu, eh, ya mungkin apa ya, eh, pengambilan sampelnya 3 kali juga artinya bisa ya sama saja enggak bisa. Itu artinya ya nggak valid sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan kita mau analisis ya itu tadi sebetulnya ada 3 perlakuan yang sama persis. Nah itu yang disebut dengan triplo. Kalau kita misalnya punya satu reaktor terus diambil 3 kali, nah itu bukan 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 triplo. Iya, Bu. Makanya kemarin agak agak bingung juga gitu. Ya, ya, ya. Itu memang apa ya, batasan atau kendala yang sering terjadi kalau kita kerja di lab. Bahwa alatnya cuma satu, tapi kita dituntut untuk 3 kali pengulangan misalnya. Oke, gitu ya, Oke, Abiu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan. Oke, Bu. Izin bertanya, Ya, Bu. ya Mungkin saya ingin silakan. menanyakan terkait yang analisis yang di padatan di air itu, Bu. Itu kenapa kok dikalikan 1000-nya 2 kali ya, Bu? Apakah mungkin dikonversi menjadi ppm atau bagaimana ya, Bu ya? Itu konversi saja itu. Kalau kita mau ya, apa sebenarnya tergantung ya kalau kita mau sampai miligram per liter saja ya mungkin tidak harus sampai apa itu hanya konversi artinya itu hanya konversi saja jadi tergantung pada
data yang hasil yang kita inginkan saja. Kalau memang cukup dengan miligram per liter ya miligram per liter saja, enggak perlu sampai beberapa kali dikalikan 1000. Jadi kalau yang ini Lihat saja. dia menjadi ppm ya Bu ya berarti. Ini mana ya? Ini ya. Kalau kita lihat di sini L itu apa ya? Ini kan gram dikurangi dengan gram gitu ya. Ya betul. L-nya itu kan gram, K-nya itu kan juga gram kalau nggak salah ya. Jadi kan kalau J-nya ini kan J-nya Ya. ini D-nya itu miligram per liter apa ya? mili Bu. J-nya. Mililiter ya? Iya Bu. Mili kan ya, mililiter ya kalau nggak salah. Iya betul Bu, Nah, mililiter. karena itu dari gram mililiter, kita mau menjadikannya dalam miligram. Itu kan berarti gramnya ini harus dijadikan miligram, berarti dibagi 1000 ya. Nah, gramnya itu kan 1000 miligram per gram, gini kan ya. Ya, Bu. Dikali kalau mililiternya, nah karena ini dalam liter, maka kan itu 1000 mili per liter. Ya makanya 1000 kali 1000. Kan yang ini untuk mengkonversi miligram ke gram. Kalau yang ini dari apa tadi mililiter menjadi liter. Yang ini. Yang inilah. Nah, jadi arahnya satuannya nanti dalam miligram per liter. Makanya dikali 1000 dikali 1000. Yang 1000-nya ini adalah ini konversi miligram ke gram. Ya. Yang ini konversi dari mililiter ke liter. Itu, Mas. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain mungkin. Cintanya Bu Ibu. Ya, silakan. Tadi yang melanjutkan percobaan 3 kali itu nanti hasilnya di rata-rata berarti Bu ya? Iya, betul. Kalau hasilnya mirip, artinya tadi yang saya contohkan, misalkan angkanya 200, 250, 400. Nah, berarti yang 400 ini kan melenceng jauh gitu ya. Yang 400 ini bisa saja kita tidak gunakan. Jadi yang kita gunakan adalah 200 dan 250, kemudian nanti di rata-rata. Tapi kalau ternyata tiga-tiganya ini mirip-mirip, misalnya tidak terlalu jauh gitu ya, 200, 250, satunya lagi mungkin 199 misalnya gitu. Nah, ini bisa kita rata-ratakan. Itu berlaku untuk seluruh sampel atau hanya untuk ini ya Bu, random aja ya untuk cross check? 3 kali pengulangan ya. Ini kan 3 kali ini adalah 3 kali pengulangan, di mana dari ketiganya itu kalau ada yang agak nyeleneh gitu ya datanya, itu bisa saja itu kan seperti kayak kita menentukan standar deviasi itulah. Itu kan kalau misalnya dia terlalu jauh, nah itu bisa saja kita abaikan. Nah, yang dipakai ya 2. Nah, makanya itu tadi saya bilang idealnya dalam suatu analisis itu kita menggunakan 3 kali pengulangan. Karena kalau cuma 2 kali, misalnya ketemunya 200 dan 400, nah itu kan kita nggak tahu ini yang betul yang mendekati 200 apa yang mendekati 400. Karena kalau kita misalnya kan menggunakan 200, 400, lalu kita rata-ratakan, kan jadi 300. Padahal mungkin sebetulnya yang betul itu nggak sampai 300 misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita punya 3 kali pengulangan, 200, 250, satunya 400. Loh, berarti yang kan 400 ini bisa kita abaikan. Berarti kan artinya datanya adalah 200 dan 250 yang kemudian kita rata-rata.
Nah, tapi kalau misalnya kita hanya mengambil 2 sampel saja, ternyata ketemunya yang 200 dan 400. Nah, padahal kan harusnya cuman sebetulnya apa itu kualitasnya ternyata atau konsentrasinya sebetulnya hanya sekitar 225 misalnya. Nah, itu. Jadi ya apa ya idealnya memang kita menggunakan 3 kali pengulangan. Tapi ya itu tadi biasanya kendalanya kalau di dalam satu penelitian atau analisis di lab itu kalau 3 kali berarti biayanya harus nambah, waktunya harus nambah, ya. Itu kalau memang dalam penelitian di lab itu ya idealnya 3 kali. Ya harap kita selalu berharap saja dengan dua pengulangan hasilnya tidak terlalu jauh. Nah, untuk Harapannya. yang tadi triple itu masuk di standar yang kalau lab kan harus kan itu ya Bu ya, akreditasikan. Artinya lab tersebut itu memang harus menerapkan pola 3 kali tersebut atau gimana Bu ya? Oh, kalau standarisasikan itu apa ada kriterianya ya, ada kriterianya. Dan biasanya ini kan misalkan gini ya, ada lab yang sudah terstandarisasikan. Nah, ternyata si kan ini tidak untuk seluruh layanan yang diberikan oleh si lab itu gitu. Ternyata hanya untuk mungkin analisis airnya saja. Nanti analisis udaranya bisa beda gitu loh. Artinya tidak otomatis bahwa kalau ada lab yang sudah berakreditasikan itu semua layanan yang dia berikan itu terakreditasi. Nah, jadi harus hati-hati kalau ada lab yang sudah terakreditasikan itu tanyakan dulu ini kannya untuk analisis apa. Nah, tentu saja kalau sudah terakreditasi ya dari semuanya, dari prosedurnya, dari alatnya, dari cara pengulangannya, dari SOP-nya ya itu ya semua faktor lah yang dinilai. Itu Mas. Ya. Ya, mungkin Bu kalau di tempat saya kalau kayak uji TSS ya untuk di air pengerukan itu kan kalau dari volume lumayan banyak ya sekitar lebih dari 50 sampel selama durasi pekerjaan. Berarti itu triple tadi tuh memang diterapkan di seluruh sampel atau memang hanya untuk itu tadi cross check random saja Bu ya? 50 sampel itu dari sumber yang berbeda-beda kah? Lokasi samplingnya berbeda-beda Bu. Lokasi samplingnya berbeda-beda. Hmm. Apa ini yang disampling? Yang disampling apa ini? Kan ada kolam pelabuhan itu Bu. Kolam pelabuhan kan dikeruk ya dengan kali proses pengerukan itu kan awal, sedang, dan akhir pengerukan diambil sampel air untuk diuji TSS-nya. Nah, dari proses sebelum pengerukan, sedang terjadi pengerukan, sama setelah selesai pengerukan, itu kan sampelnya lumayan banyak, Bu. Nah, itu kalau dari sisi saya selaku user ya, terhadap hasil lab-nya itu, kan biasanya langsung direkap ya, bahwa sampel 1 titik ini hasilnya TSS-nya sekian. Nah, kalau misalnya kita mau mencoba mengkritisi tersebut, apakah harus kita minta juga hasil 3 sampel lainnya ya, Bu? Atau cukup percaya aja Biasanya dengan mereka hasil nggak lab mau. itu ya? Biasanya mereka nggak mau. Terkait biaya itu tadi ya, Bu ya? Bukan. Mereka tidak mau menunjukkan data. Data Oh, asli itu gitu. tidak bersedia. Jadi mereka memberikan ya hasil data yang sudah diberikan kepada kita itu untuk masing-masing titik sampel. Iya, iya. Oke. Nah, apakah dia melakukannya 3 kali atau melakukannya hanya sekali, ya kita nggak tahu. Tapi paling tidak dari apa kalau dia sudah terakreditasikan, nah ini harus dipastikan kannya ini untuk semua semua jenis layanan yang dia berikan atau hanya tentu saja. Nah biasanya apa itu
tidak semuanya gitu ya, tidak semua layanan bisa maksudnya kalau ada lab yang sudah terakreditasikan itu bukan berarti semua layanan yang dia berikan itu sudah terakreditasikan. Ini yang harus dipastikan ke mereka. Ya. Itu Mas. Bu, sama izin satu lagi, kalau tadi terkait prosedur pengeringan di oven sama umpama di waktunya itu mempengaruhi terhadap hasil nggak Bu ya? Tadi kan 15 menit tuh. Nah, kalau melebihi waktunya, artinya begini, misalkan tadi ya kita melakukan pemanasan di oven atau di furnace dengan mestinya prosedurnya 15 menit, tapi kita kelupaan misalnya ya, ternyata sampai setengah jam. Nah, artinya ada yang harusnya apa itu apa itu namanya? Misalkan ini ya, misalkan kita menentukan yang volatil tadi ya. Nah, ternyata sebetulnya cukup dengan 15 menit saja itu sudah mewakili. Kalau misalnya kita terlupa misalnya ya sampai akhirnya kelebihan waktunya. Nah, artinya kan sebetulnya dengan 15 menit itu saja sudah ini kandungan volatilnya sudah ya sudah terbakar ya, sudah mewakili, sudah merepresentasikan angka berapa si volatilnya. Tapi kalau ternyata kita melebihi waktunya, bisa jadi semua nanti ikut jadi terbakar. Artinya karena kelamaan mungkin bisa jadi yang harusnya bukan berarti lebih valid tidak, tapi artinya mungkin jadi prosedurnya tidak sesuai dan mungkin hasilnya juga akan berbeda dengan kita menggunakan sesuai prosedur 15 menit itu. Jadi bisa-bisa mungkin yang fix solid atau yang lain-lainnya itu ikut hilang juga mungkin. Baik Bu, makasih Bu. Ada satu lagi mungkin. Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin boleh saya akhiri ya. Ini sudah jam 10 malam. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Nanti materinya segera saya upload ke ya, Mbak. Iya, mohon izin untuk yang minggu ke-9, Bu. Kira-kira jadinya diganti hari apa ya, Bu? Oh iya ya. Nanti minggu ke-9 ini. Minggu ke-9-nya itu hari ini harusnya kita iya, ini masih minggu ke-8 ya. Betul. Sabtu bersedia kah? Kangen Bu. Sedih. Kenapa? Masalahnya Jumatnya itu libur ya, tanggal 7. Nanti kalian pas ini long weekend, jadi yang kemana gitu. Atau malah tidur seharian, makan puasa. Misalkan hari Sabtu. Ibu izin menanggapi ya, Bu. Kemarin Ya. kita voting di grup itu ada yang bersedia juga di hari Sabtu, tapi mungkin siang paginya ada yang sedang PT. Yang sedang apa? Ada yang sedang UTS Bu, paginya. Besok masih UTS. Ada kemarin seperti Pak Sabtu kemarin. Besok ini kan sudah enggak UTS toh. Sudah selesai kan UTS-nya? Infonya kemarin ada yang menanggapi. Mengganti, Bu. Iya. Kok ada yang mau mengganti di hari Sabtu? Iya, kemarin infonya ada yang UTS-nya diundur ke Sabtu besok itu. Sabtunya jam berapa? Jam 7. Kemarin sih infonya jam 7. Jam 7. Iya, Bu. UTS-nya.
saya ini aja lah, saya lihat lagi apakah kita mau hari Sabtu ataukah ya minggu depannya lagi. Nanti saya inikan aja. Nanti diingatkan ya Mbak. Oke, siap, Bu. Nanti saya diingatkan lagi apakah mungkin kamu saya di WA di hari Jumat gitu loh. Di WA lagi hari. Nanti saya tentukan apakah kita mau hari Sabtu. Nanti tolong juga diinfo siapa tahu di hari Sabtu kalian kosongnya jam berapa misalnya gitu ya. Ini kan ini ada yang bukan PJJ kan juga kan? Nah, kalau yang bukan PJJ, kalau yang PJJ memang sudah ready kuliah hari Sabtu kan ya. Kalau yang bukan PJJ itu loh, siapa tahu punya acara yang lain. Ya, enggak apa-apa nanti kita tentukan di hari Jumat aja ya. Nanti saya tolong diinfo hari Sabtu itu jadi UTS apa enggak. Kalau enggak jadi UTS ya mungkin kita ganti di hari Sabtu pagi. 9 atau jam 10. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Ini baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Selamat Terima kasih, Bu.